Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajarannya dapat berjalan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan memulai mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Dia, Putri, Maria, Yulita, Wahyu, Gita, Mayang, Rizky, Iya, yang terakhir Eldo. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Sepertinya pada kurang semangat nih. Coba kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa dipahami? Bisa kita coba sekarang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, satu kali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah sudah semangat semua ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita akan memulai pembelajarannya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pembelajaran konstruktivistik atau pendekatan konstruktivistik sosial. Ada yang tahu apa itu konstruktivistik? Tidak? Oke, ibu akan menerangkan. Pembelajaran konstruktivis adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik membangun pemikirannya secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Pendekatan konstruktivistik sosial ini memiliki beberapa prinsip. Contohnya, pengetahuan dikonstruksi secara bersama-sama. Jadi, pengetahuan yang telah dimiliki berdasarkan pengalamannya ini dikonstruksi, dibangun atau didiskusikan secara bersama-sama untuk menemukan pengetahuan yang baru. Prinsip yang kedua adalah pengetahuan dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kondisi situasi ini mengacu pada pemikiran yang dikondisikan di mana fisik itu terjadi. Bisa dikatakan pengetahuan ini dipengaruhi oleh kultur dan lingkungan di mana seseorang itu berada. Yang kedua adalah program konstruktivistik sosial. Dalam pendekatan ini terdapat 3 program konstruktivistik sosial dalam rangka memecahkan masalah dunia nyata dan mengembangkan pengetahuannya. Yang pertama adalah Fostering a Community of Learners. Program ini mendorong peserta didik untuk merefleksi pengetahuannya. Nah, program ini menerapkan 3 strategi. Yang pertama adalah orang dewasa sebagai contoh atau model. Jadi kita bisa meniru orang dewasa itu. Yang kedua adalah anak mengajar anak. Bisa dikatakan anak yang pandai mengajar anak yang kurang pandai. Nah, strategi yang ketiga adalah konsultasi melalui media online. Oke, program yang kedua adalah School for Thought. Program ini menginovasi pembelajaran tradisional atau kelas tradisional dengan mulai mendorong peserta didik untuk mulai berkomunikasi melalui media elektronik. Program yang ketiga adalah sekolah kolaboratif. Sekolah kolaboratif antara orang tua dan peserta. Sekolah kolaboratif antara orang tua dan pendidik
di mana peserta didik biasanya belajar dalam kelompok kerja atau kelompok kecil selama sekolah. Oke, kita lanjut ya. Pendukung proses belajar anak. Pembelajaran merupakan proses aktif oleh peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan terhadap apa yang telah ia pelajari. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, ada yang tahu apa itu pendukung proses anak dalam pembelajaran? Nah, misalnya dosen atau guru. Yang kedua adalah tutor. Dalam pembelajaran, tutor bisa dikatakan sebagai orang yang mengajarkan sesuatu, baik pengetahuan atau keterampilan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan salah satu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mengasah potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, analisis kerja kelompok siswa. Kerja kelompok adalah peserta didik dalam suatu kelas yang dipandang sebagai kelompok tersendiri atau kelompok kecil di dalam suatu kelas tersebut. Nah, kerja kelompok ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah kerja kelompok jangka pendek, biasanya dilakukan selama 15 menit yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah khusus. Jenis yang kedua adalah kerja kelompok jangka panjang. Biasanya ini membutuhkan waktu lama, bisa beberapa hari atau beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Jenis yang ketiga adalah kerja kelompok campuran. Dalam kelompok ini diberikan kesempatan kontribusi kelompok sesuai kemampuan masing-masing. Jadi bisa dikatakan kelompok mana yang selesai dahulu boleh mengumpulkan tugas atau pemecahan masalah tanpa harus menunggu kelompok lain selesai. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak. Nah, itulah penjelasan mengenai pendekatan konstruktivistik sosial. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan sekarang. Oke, Ibu rasa sudah paham semua ya. Baik, Ibu akan mengakhiri pengajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang tadi dapat bermanfaat dan dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.